Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel David Eka Saputra. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu teman-teman, hari ini kita melakukan penanaman benih melon. Dan sekarang ini yang sebelah sini sudah selesai, dan sekarang lanjut di sebelah sana yang gelutan yang kedua, yang itu sudah tempat yang kedua. Untuk penanaman benih melon harus dilakukan pada pagi hari mulai jam 6 sampai maksimal jam 11. Jangan lakukan penanaman pada siang hari karena plastik musa ini kalau siang hari ini akan panas sekali, dan itu biasanya akan berefek tidak kuatnya benih ketika pindah tanam karena efek daripada plastik yang semakin panas. Terus air harus digenangi sampai setengah gulutan segini. Nah, ini setengahnya ini harus digenangi karena ini untuk menjaga kelembapan saat pindah tanam. Selain itu untuk memudahkan saat pindah tanam, karena dengan kita genangi tanah akan empuk dan itu memudahkan saat memindah benih dari polybag ke lahan. Selain pagi hari, penanaman dapat dilakukan pada sore hari, mulai jam 3 sampai jam 5 sore. Nah, sebelum pindah tanam harus disiram dulu ya teman-teman. Ini karena kemarin kering sekali tanahnya, jadi harus dilakukan penyiraman seperti ini. Lubangnya kita siram, kemudian lubangnya digecek, dibuat lubangan. Itu yang gecek yang sebelah sana itu sudah disiram dan sekarang sedang dilakukan pelubangan untuk lubang dari polybag atau tanah polybag untuk benihnya. Ini sekarang dilakukan penyiraman sebelah sini. Setelah selesai semua baru dilakukan penanaman. Untuk benihnya seperti ini ya teman-teman. Ini benihnya. Kita pakai benih dari panah merah yaitu Alina. Ini benihnya umur 4 hari. Untuk benih minimal umur 4 hari dan maksimal umur 7 hari. Jangan lebih dari itu karena semakin tua benih, adaptasi dengan lingkungan juga semakin buruk. Untuk benih saya lebih suka tanam benih muda seperti ini umur 4 hari karena dia adaptasinya cukup baik pada saat pindah tanam. Selain tanam melon Alina, saya juga tanam melon daging orange, yaitu melon Sonya dari Cap Kapal Terbang. Selain itu, saya juga tanam melon golden dengan daging orange juga, yaitu melon Alisa dari Panah Merah. Untuk penyiraman harus dilakukan ya teman-teman, karena ini musim kemarau, tanahnya kering, jadi biar benih tidak kaget harus dilakukan penyiraman. Tujuan penyiraman ini untuk menyamakan antara suhu di tanah gulutan dengan suhu di benihnya di sini. Ini benih tadi pagi sudah saya siram, ini sudah basah, jadi ketika pindah tanam tanahnya gembur dan mudah untuk dipindahkan. Selain penyiraman pada lahan, benih juga harus disiram. Untuk benih saya ini, saya sudah siram tadi pagi jam 6 pagi, dan penyiramannya harus rata sampai bagian bawah dari tanah di polybag. Tujuan dari penyiraman ini yaitu untuk menyamakan suhu atau kelembapan pada tanah polybag dengan lahan yang akan ditanami. Selain itu, tanah polybag apabila keadaannya basah maka akan tetap utuh atau tidak pecah, sehingga akar dari benih ini akan tetap terjaga, tidak ada yang terputus. Nah, ini untuk pelubangannya kita pakai kayu ya. Kayu dengan diameter kurang lebih 5 cm, dan kita pukul-pukul di tanahnya seperti ini sampai ada lubang tanah. Seperti ini.
Kalau sudah disiram, tanahnya jadi empuk dan lebih memudahkan kita untuk pindah tanamnya. Nah, lubangnya ini segini, ini 5 cm-an segini. Tentunya lubang ini lebih besar daripada plastik polybag. Seperti ini. Untuk penggenangannya cukup setengah daripada batas dari gulutan ya. Ini setengah dari gulutan, ini batas maksimalnya segini, jadi cukup setengahnya, jangan sampai atas, cukup setengahnya karena nanti terkena pupuk jadi lebih bahaya daripada penggenangan sampai atas. Segini aja udah cukup. Ini sudah disiram semua dan setelah ini digejik, dibuat lubangan, setelah itu baru ditanami. Untuk tekstur tanahnya seperti ini ya, saya perlihatkan. Untuk tekstur tanahnya jadi gembur seperti ini. Nah, ini gembur, ini mudah. Nah, ini untuk pengurukan nanti benihnya biar mudah. Nah, gembur. Nah, seperti ini tekstur tanahnya. Kalau tidak dikeringkan mungkin tanah ini akan tetap keras, nggak segembur ini. Kalau sudah kering dan terkena air langsung jadi gembur. Itu karakter tanah sawah seperti itu biasanya. Sebelum pindah tanam, pindahkan dulu benih di kotak ke tampan seperti ini. Biar nanti tujuannya karena yang tanam ibu-ibu jadi tidak keberatan kalau bawa sekotak ini isi 200 biji, 200 benih pasti berat sekali. Jadi kita pindahkan dulu di nampan di sini. Nah, kita pindahkan biar nanti tidak terlalu berat dan bawanya juga enak. Seperti ini dipindahkan terus semua, baru setelah itu kita tanam di lahan. Ketika teman-teman pindah tanam pada benihnya, jika menemui benih seperti ini yang kecil, nah, ini tetap kita tanam. Kenapa? Karena ini hanya ukurannya yang kecil, tapi ini normal. Dilihat dari batangnya normal, tidak ada busuk pada pangkalnya, pertumbuhannya walaupun kecil, daunnya juga warna hijau, normal sama seperti yang lainnya. Artinya ini bisa dipindahkan. Jika teman-teman menemui benih yang daunnya sudah menguning dan bagian ujung daripada daun kanan maupun kiri ini melipat atau keriting, jangan ditanam karena itu sudah terkena keriting daun dan itu kalaupun ditanam tidak maksimal. Jadi harus sehat ya teman-teman benihnya, dan walaupun ukuran kecil tidak apa-apa, yang penting sehat. Untuk benih jarang sekali ya teman-teman kita temui terkena keriting daun atau terkena virus Gemini, jadi virus kuning. Jadi untuk pemindahan benih biasanya benihnya itu bagus-bagus. Untuk cara tanamnya seperti ini ya teman-teman. Yang pertama kita siram lebih dahulu lubang tanamnya. Setelah itu kita lepas plastik polybag dengan cara membalikkan posisi benih menghadap ke bawah. Kemudian kita tarik plastik polybag bagian atas secara perlahan. Usahakan tanah dari polybag harus keadaan utuh seperti ini. Setelah itu kita masukkan ke lubang tanam, kemudian kita kasih tanah di atasnya sambil ditekan secara perlahan. Dan yang terakhir kita siram lagi. Terlihat mudah dan simpel ya teman-teman, tapi apabila tidak dilakukan secara tepat maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan pada tanaman melon. Selain itu bisa juga berakibat fatal, yaitu banyaknya benih yang mati setelah pindah tanam. Di video selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan tanaman melon saya
mulai umur 1 hari setelah tanam sampai umur 10 hari setelah tanam. Apa saja yang saya lakukan dan bagaimana cara menyuburkan tanaman sejak usia masih kecil. Untuk itu jangan kemana-mana, pantau terus di channel saya, insya Allah saya akan update secara berkala. Oke, sekian video kali ini, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe, saya mohon untuk subscribe lebih dahulu, like video ini, dan komen apabila ada penjelasan yang kurang jelas. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam petani Indonesia.